Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ayu Oktaviani. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu universitas di Kendari, yaitu Universitas Halu Oleo. Dalam video ini saya akan bahas tentang hubungan. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan dan teori-teori apa saja yang berkaitan dengan hubungan itu? Kalau menurut Kamus Besar Longman, relation atau hubungan adalah cara dua orang atau dua kelompok di dalam merasakan satu dengan lainnya, dan cara mereka berperilaku satu dengan yang lainnya. Dan topik hubungan ini banyak menarik perhatian karena setiap hubungan itu memiliki dimensi yang berbeda. Ada kalanya hubungan itu terjalin dengan mudah dan menyenangkan, atau tidak jarang juga hubungan itu terjalin dengan sangat sulit, sehingga kita melihat hubungan itu aneh, atau kita melihat hubungan yang terjalin itu tidak menarik. Hubungan terkadang terjalin itu secara dramatis. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan, dan permasalahan ini mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan orang lain, atau bahkan hubungan romantis kita terhadap seseorang. Upaya kita di dalam mempelajari hubungan, dalam mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hubungan, ini dapat membantu kita di dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tentang bagaimana permasalahan apa, tipe apa yang terjadi, atau bagaimana solusinya, itu semua ada. Dan selanjutnya kita akan membahas teori-teori tentang hubungan. Menurut pandangan kelompok Palo Alto, yang mana mereka telah membangun lembaga yaitu Mental Research Institute di California, di Palo Alto, California, kelompok mereka mendefinisikan bahwa hubungan itu dapat dinilai berdasarkan cara mereka berinteraksi. Ketika kita berbicara dengan dosen atau rekan kerja atau teman, itu akan berbeda interaksi kita terhadap orang tersebut. Kita akan menciptakan harapan-harapan baru ketika kita berbicara dengan mereka. Karena setiap perilaku itu berpotensi menyampaikan pesan, maka interaksi yang dilakukan itu lebih stabil atau lebih mapan. Atau dengan kata lain, ketika kita bersama dengan orang lain, secara sadar atau tidak sadar, kita telah mengekspresikan sesuatu mengenai hubungan kita dengan orang tersebut. Bahkan ketika kita tidak ingin berinteraksi dengan orang tersebut, tetapi orang tersebut bisa membaca. Orang tersebut bisa membaca diri kita bahwa kita tidak mau berhubungan dengan dia. Kita menghindari dia tanpa kita melakukan interaksi dengan orang atau menyampaikan pesan kepada orang tersebut secara langsung. Karena setiap hubungan itu pasti setiap pihak itu akan mendefinisikan hubungan yang terjalin itu secara berulang-ulang. Mereka akan mengartikan hubungan yang sedang mereka jalin itu secara berulang-ulang, dan mereka akan mendefinisikan atau mereka akan mengartikan hubungan tersebut itu secara menurut pandangannya mereka gitu. Tetapi dalam pesan tersebut terdapat makna-makna terselubung, makna-makna tersembunyi. Contoh ketika dalam suatu kelas dosen memberi informasi bahwa minggu depan kita akan ujian. Nah, di dalam pesan tersebut terdapat pesan yang secara kita sadari bahwa minggu depan kita akan ujian gitu. Tetapi makna terselubungnya atau dapat kita artikan maknanya bahwa dosen itu menyampaikan bahwa tugas saya itu memberi kalian pelajaran dan menguji kalian, dan tugas kalian adalah belajar untuk menghadapi ujian. Selain itu, pesan yang lainnya juga bisa saja dosen ingin menyampaikan bahwa saya ini dosen, kalian harus patuh kepada saya. Atau yang lain lagi, saya ini yang menilai kalian, maka kalian harus patuh terhadap saya. Dan tanggapan mahasiswa tentunya mereka akan patuh, mereka akan hormat terhadap dosen.
karena ya sesuai dengan interaksi yang terjadi. Ada beberapa contoh kasus dalam pola interaksi ini. Contohnya seperti ini, ketika ada seorang anak dan bapak sedang bermain-main di sebuah taman, dan ketika anaknya sedang bermain-main itu anaknya terjatuh sehingga menangis. Nah, ketika bapaknya menghampiri anak tersebut, maka anak itu akan menyampaikan bapaknya menyampaikan, "Oh, jangan menangis, Nak, bapak ada di sini." Nah, bapak ada di sini. Isi pesan sudah jelas. Tetapi bagaimana dengan hubungannya orang tersebut? Gitu. Bagaimana hubungannya bapak dengan anak itu? Maka pesan hubungan yang terdapat di situ adalah si bapak mungkin juga ingin menyampaikan pesan, misalnya pesan mengenai rasa cemasnya, rasa khawatirnya kepada anaknya, atau mungkin bisa menyampaikan rasa marahnya atau rasa bosannya karena anaknya mungkin terlalu sering jatuh, atau pada saat yang sama ia ingin menyampaikan bahwa kamu ini anak yang ceroboh, bisa jadi, atau kamu ini cari perhatian, atau kamu ini ya cuma sedang kecelakaan. Dalam hal ini, dalam konteks hubungan ini, tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata, karena ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, suatu hubungan itu tidak ditentukan oleh orang-orangnya, tetapi pada interaksinya. Dan yang kedua adalah skema dan tipe hubungan. Teori skema hubungan keluarga. Selama bertahun-tahun, Maria Anne Fitzpatrick dan rekannya telah melakukan serangkaian riset dan teori mengenai hubungan keluarga. Bagaimana keluarga itu berkomunikasi, bagaimana apa pengaruh yang mempengaruhi pada komunikasi itu, atau bagaimanakah peran orang tua di dalam komunikasi keluarga. Nah, hasil dari penelitiannya Fitzpatrick ini dan rekannya, mereka memberi pengertian kepada kita bahwa terdapat beberapa tipe-tipe keluarga, dan setiap tipe itu memiliki perbedaan dan perbedaan itu menentukan dari cara setiap keluarga itu berkomunikasi. Nah, sebagai suatu teori sosiopsikologi, teori ini atau penelitian ini melihat pada cara-cara anggota keluarga sebagai individu yang berpikir mengenai keluarganya. Nah, cara setiap anggota ini berpikir dijadikan dasar oleh penelitian ini untuk menentukan beberapa tipe-tipe keluarga. Nah, Fitzpatrick dan rekannya menyebutkan bahwa cara berpikir ini disebut sebagai skema hubungan atau relational schemas, atau yang biasa disebut dengan kata skema. Cukup dengan kata skema saja. Nah, skema hubungan ini terdiri atas pengetahuan dirinya sendiri, atau pengetahuan tentang keluarganya atau diri orang lain, atau bahkan hubungan dengan orang yang bahkan belum dia kenal, dan juga pengetahuan bagaimana cara dia berinteraksi dalam suatu hubungan. Juga pengetahuan dari skema ini memberikan image atau gambaran kepada seseorang di dalam berinteraksi dengan orang lain melalui hubungannya, karena dia berpikir melalui otaknya sendiri, melalui cara berpikirnya sendiri, maka dia memulai hubungan dengan orang lain itu melalui pengalamannya sendiri, dan juga memandu dia di dalam melakukan suatu pola hubungan. Nah, contoh kasusnya, pada waktu saya masih kecil, saya memiliki saudara, dan hubungan kita itu sangat dekat. Saya dengan saudara itu sangat dekat. Main sama-sama, kemana-mana selalu sama-sama, memberikan perhatian yang sama sebagai teman yang dekat. Maka dalam hubungan itu kita memiliki skema khusus, yaitu teman sekaligus keluarga sekaligus teman bermain. Nah, pada saat kemudian kita bertemu pada jangka waktu yang lama kita tidak bertemu, kemudian kita bertemu kembali, lalu respon atau perhatian yang dia berikan kepada saya itu berbeda dengan respon yang diberikan ketika waktu kecil. Maka ada kemungkinan saya akan mengubah skema di dalam hubungan tersebut, bukan lagi pakai skema khusus, tapi saya akan pakai skema secara umum, atau saya akan berinteraksi dengan dia, atau saya akan melakukan pola interaksi terhadap dia dengan pandangan
secara umum, yaitu saya akan memakai hubungan saudara jauh. Bukan lagi saudara dekat, tapi saudara jauh, atau berinteraksi sama seperti menghadapi keluarga-keluarga yang lainnya gitu.